Halo Brosis, ketemu lagi di channel Siapa Yang Tahu? Di channel ini kita akan membahas tentang fakta-fakta unik dan info menarik dari seluruh dunia yang tentunya akan menambah wawasan dan pengetahuan kalian semua. Sebelumnya, jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan kalian agar COVID-19 segera hilang. Bagaimana pandangan orang Eropa terhadap sistem ekonomi yang berkembang pada abad ke-16 hingga abad ke-18? Seperti yang kita ketahui, bahwa sistem ekonomi dunia yang saat ini berlaku adalah perdagangan bebas. Hampir di semua kawasan dunia saat ini memiliki perjanjian untuk meningkatkan perdagangan. Sebut saja ASEAN yang memiliki kesepakatan yang diberi nama AFTA, ASEAN Free Trade Area. Nah, jauh sebelum itu, dunia Eropa pernah menerapkan sebuah sistem yang bernama merkantilisme. Apa itu merkantilisme? Yuk, kita bahas sama-sama. Merkantilisme berasal dari kata merchant, yang artinya perdagangan. Adapun sistem merkantilisme adalah suatu sistem ekonomi dan negara yang bertujuan mengumpulkan kekayaan berupa logam mulia sebanyak-banyaknya sebagai standar kekayaan. Logam mulia dijadikan sebagai ukuran terhadap kekayaan, kesejahteraan, dan kekuasaan bagi negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, semakin banyak logam mulia yang dimiliki oleh suatu negara, maka semakin kaya dan semakin berkuasalah negara tersebut. Mereka percaya bahwa dengan kekayaan yang berlimpah, maka kesejahteraan akan meningkat, dan kekuasaan pun semakin mudah untuk didapatkan. Adapun tujuan dari merkantilisme adalah untuk melindungi perkembangan industri perdagangan dan melindungi kekayaan negara yang ada di masing-masing negara. Inggris misalnya, menjadikan praktik monopoli ekonomi merkantilisme dengan tujuan untuk mendapatkan neraca perdagangan aktif, yakni untuk memperoleh keuntungan besar dari perdagangan luar negeri. Yang kedua, melibatkan pemerintah dalam segala lapangan usaha dan perdagangan. Dan yang terakhir, mendorong pemerintah untuk menguasai daerah lain yang akan dimanfaatkan sebagai daerah monopoli perdagangannya. Pada perkembangan selanjutnya, sejak saat itu tidak sedikit penjelajahan dan pelayaran bangsa-bangsa Eropa yang dibiayai oleh raja atau negara demi memperoleh logam mulia yang sebanyak-banyaknya. Sampai di sini, kalian pasti ingat kan dengan istilah gold, glory, dan gospel. Adapun pengaruh merkantilisme bagi negara di Eropa. Yang pertama, menyebabkan lahirnya persekutuan perdagangan di Eropa, seperti milik Inggris EIC dan VOC yang milik Belanda. Dan yang kedua, melahirkan kolonialisme dan imperialisme. Sistem ekonomi merkantilisme mulai hilang pada abad ke-18, seiring dengan munculnya teori ekonomi baru yang diajukan oleh Adam Smith dalam bukunya The World of Nations. Demikian video singkat dari saya, semoga memberikan sedikit pencerahan mengenai apa itu merkantilisme di Eropa. Buat yang sudah menonton dari awal, boleh dong untuk like, share, and subscribe channel ini. Apabila kalian ingin pembahasan lainnya, silahkan komen di bawah dan kasih masukan untuk pembahasan minggu depan. Jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi.